Ben and Pick terlebih dahulu biar langsung masuk dan fokus ke arah gamenya juga. Archangel kali ini akan melawan Hearts di mana sudah ada satu Wonder Woman dan juga Superman yang di ban ya kali ini. Iya, dimana emang si Superman lagi meta banget di match yang di patch kali ini, sorry. Dimana dia tuh lebih cocoknya kalau misalnya talentnya tuh lebih cocok flicker sih. Karena apa ya? Karena pas dorong-dorong, terus pas mau ngedorongnya lagi dia tuh bisa langsung nge-flicker terus dorong musuhnya gitu. Dan di sana udah ada Zip yang dibanet oleh Hearts, di mana Zip juga merupakan hero power pick. Yes, tapi kalau kita perhatikan juga teman-teman dari RR Angel ya sekarang udah ngebet ke arah Airi dan juga udah ngedapetin satu Florentino kemarin dari seorang Zero. Kalau menggunakan Florentino itu sama sekali nggak bisa dilepas dalam artian. Apalagi nih ya kalau nanti mungkin pakai Xeniel juga gitu kan, Angelus Splendor bisa follow up ke arah Florentino. Kemarin rencana yang mereka lakukan itu berhasil di mana Florentino yang ngacak-ngacak menggunakan Spring juga terus plus sub triple six di dan duel masuk dari arah Xeniel itu udah nggak ada yang bisa ngelawan. Udah sekarang darahnya tiba-tiba penuh lagi, makin bergoyang dia. Iya, apalagi Zero itu emang hero yang terkenalnya itu menggunakan Florentino juga sih ya. Iya, jadi agak menakutkan juga. Ini dilepas gitu aja oleh Hearts. Mungkin dari Hearts juga punya rencana gitu kan. Punya rencana karena sudah ada lain. satu Elsu dan juga Kira kali ini yang akan digunakan dari arah Hearts juga ya. Kira di arah mid game cukup kuat pastinya. Cukup Elsu kuat. pun sama gitu kan di arah mid Sama. game. Karena late game itu bakal jadi lebih sakit juga. Tujuan dari Elsu mungkin untuk menghindari pertempuran langsung antara ada Florentino juga ya. Iya, bisa jadi. Untuk vision juga dari skill 1 Elsu itu kan memberikan vision. Jadi lebih safe juga buat Kira buat pergi kemana-mana. Karena Kira juga kan terhitung hero-nya kan hero mid sampai late game yang mana butuh item banget kan. Betul. Dan harus benar-benar dijaga benar-benar biar dia nggak feeder di awal, biar dia nggak flop. Kalau misalnya dia flop di awal, itu bakal susah banget gamenya buat ke belakangnya lagi. Oke itu dia ya, tapi balik lagi sih kali ini udah ada satu Elander dan juga Rose juga. Wah, combo wombo. Ini. Combo wombo. Jadi sih kerjaannya bakal bolak-balik ya, bergoyang bolak-balik, panggilin portal, datang lagi Zero. Jadi kali ini Zero nggak perlu takut, mau dimanapun bakal dipanggil gitu kan. Betul, langsung aja gabung fight dari Archangel itu sendiri ya. Iya. Tenang. Tenang. Aura kenapa? Ada yang nonton? Kayak panik gitu, ada apa nih? Agak. Karena baru kenal kali kita. Waduh. Dan oke, sudah ada satu Ci juga kali ini yang pastinya untuk mengcounter juga pergerakan dari seorang Florentino yang bisa membersihkan pergerakannya juga dengan satu Dragon Band mungkin. Betul. Tapi butuh momentum, agak sulit. Karena kita tahu gini, kita berbicara Florentino di tangan seorang Zero. Yang mana dari kemarin, bahkan sejarahnya kalau kita tarik dari ASL season 10-nya pun sama. Zero, Florentino itu selalu ditakutkan. Nggak cuma dari arah tim-tim yang baru mereka lawan, tapi yang udah pernah ngelawan pun pasti ngeri banget gitu ngelawan Zero dari lawan. Tapi mungkin dengan komposisi seperti ini harus sudah punya, ya udah kita hindarin aja Florentino-nya karena ada Elsu, kita juga punya Kira yang mana jadi Kiranya nggak berfokus karena Elsu untuk melindungin, melainkan Kiranya fokus farming dulu di arah late game baru bantai-bantai karena Zero-nya. Iya, bisa jadi sih, tapi ini perlu diperhatikan juga. Ki itu merupakan hero counternya Florentino juga sih di arah DS Land dan Slayer Land, karena Ki itu terhitung hero yang HP-nya tebel. Yes, jadi nggak bisa langsung ditumbangin ya. Betul, walaupun skill satunya Florentino atau dari Blossom-nya itu kena, terus dia bisa Gentleman Duel juga, tapi Ci itu cukup menguras energi Florentino juga, karena HP-nya tebel gitu. Betul, emang tebel banget ya dari arah tebel, Ci, terus ya. sakit juga Ci itu. Iya itu. Iya. Udah tebal bikin sakit, astaga. Dan oke, sudah ada satu Larion juga kali ini yang bakal di-ban, Hayate juga. Dimana Gilder, satu Trixie juga bakal di-ban. Mereka, Gilder pasti di-ban karena memang dari harus sudah ada Elsu, takutnya bakal jadi combo wombo juga nanti yang justru bila ada bisa Trixie. ya. Kalau misalnya dilihat-lihat sih ya, Hertz kayaknya bakal ambil Trixie karena Trixie itu merupakan hero yang bisa mengcounter Elandor sih. Karena Elandor itu terhitung hero yang early sampai mid game. Betul. Iya, dia sakitnya di early sampai mid game. Kalau misalnya di counter pakai Trixie yang mana Natus Sword-nya itu pas skill 2-nya kena si Elandor pas lagi Butterfly Wings itu benar-benar ke counter nggak bisa bergerak lagi. Dan itu saat waktu yang tepat bagi tim dari Hearts kalau misalnya diambil Chrissy buat memberikan damage. Tapi di sana terlihat ada Dirak yang rupanya diambil oleh Hearts. Berarti cuma ngandelin Astral Lock-nya aja nanti mungkin ya buat dorong gitu kan. Karena kalau menurut gue juga kalau emang lawannya Elandor lebih enak Chrissy. Kenapa? Karena emang Moonfall-nya juga kan area cukup luas dan kupu-kupunya dari Butterfly dari seorang Elandor ini
itu tuh areanya tuh sama hitungannya, bahkan lebih besar dari seorang Trixie. Jadi kalaupun lo ngedeket, dia ngeluarin Butterfly masih tetap kena dari area Moonfall itu sendiri. Iya, masih kena. Masih pilihan yang bagus ya, tapi di sini terlihat ada Dirac sih. Ya nggak masalah Dirac juga pastinya. nggak masalah juga Bisa sih. juga ngedorong kan, mengganggu pergerakan dari seorang Elandor itu sendiri. Bisa juga mengganggu dari Ryomanya. Yes. Yang mana dari Dirac itu dari Fallen Star ya, yang mana akan meng-stun musuh, mengknok ke belakang gitu. Bisa dorong belakang, Iya, ke dorong ke depan. belakang, ke depan. Nah, itu kan Florentino terhitung hero melee yang jarak dekat. Jadi kalau misalnya ambil Dirac, menurut gue sih Hats itu masih merupakan pilihan yang bijak juga sih. Oke, itu ya. Udah pick terakhir, tadi udah ada flash dari Senko dan udah ada satu Omega juga. Kali ini Omega kandungan dari telur akan digunakan oleh seorang Jester. Kita lihat aja ya Mari keagresivan dari kita seorang Omega. lihat. Bakal kayak gimana, tapi Bakal Senko ada kayak flash sih patut gimana. juga dinotis dan dilihat-lihat karena kemarin dari seorang Senko positioningnya bagus banget. Jadi Iya, betul. kemarin tuh kayak Senko tuh kalau nggak salah ya dari rekap 2 pertandingan cuma mati 2 kali atau sekali gitu. Wah, Dalam artian ini bocah emang udah ngerti banget positioning gitu kan. Lu Iya. gue tahu gue lembek tapi gue punya damage output yang besar banget. Maka dari itu gue harus jaga diri bener-bener. Semuanya juga kayak Askeptula itu dipakainya dengan sabar, nggak ngeliat musuh langsung pakai. Tapi kalau emang dalam keadaan berbahaya baru digunakan. Kita lihat aja The Flash yang bisa in out dengan baik. Apakah kali ini bisa memberikan damage cukup banyak? Karena oke, Max Panca dapat above, tapi yang gue baca juga cuma 30% tapi karena jungle kan. Terus oke, dari The Flash juga punya Cyclone yang enak tapi nggak terlalu lama juga untuk ngiketnya. ikatnya Jadi lama butuh ya. bantuan Casting sebenarnya skill dari ya. teman-temannya ya. Iya, casting time skillnya tuh agak lama gitu. Ada jeda beberapa detik. Dari sana ambil Omega tuh merupakan pilihan yang bagus juga gitu. Jadi knock up-nya tuh bukan knock up, maksudnya daze ya kalau Iya, misalnya iya, mundur iya. itu. Nah, ya kalau daze itu jadi double gak sih? Dari Betul. Dirac sama dari Omega. Jadi Omeganya bisa blender-blender. didorong-dorong. Waduh, Iya, blender. Waduh, blender. ultimate ya. Iya, Astaga. blender-blender. Oke, langsung masuk kaca ke dalam gamenya kali ini. Angel melawan Hearts, best of 3 pastinya. Dan untuk teman-teman yang nanyain kode santai, kodenya belum keluar, tembusin dulu. Makanya dari reviewnya ke arah 2000, let's go, diramaikan lagi dari jumlah like-nya juga. Jangan kasih kendor, yang nonton udah 1500 tapi like-nya baru ke arah 500. 1000 orang. 1000 orang ngapain itu? HP-nya diapain? Gak mau dipencet apa? Ayo pencet dong tombol like-nya, ya ampun. Ayo hitung-hitung Ini kan ibadah. nonton ada 1,4. Kenapa Betul. yang like-nya cuma 500? Aduh, sayang banget, tapi udah ada perebutan kali ini. Wah. Masih bisa diamankan sama Nggak dapet seorang ya? Aki-Aki. Dia nggak dapat, Nggak diamankan sama Aki-Aki. Nice banget pastinya ya. Nah, di sini ada si Ryoma yang lagi ambil Chris Eagle. Yang mana Chris Eagle itu bagus banget yang akan memata-matai musuh. Yang mana memberikan vision kepada tim Archangel. Yes, dan oke, sudah satu void portal juga. Dimana kalau kita perhatikan juga dari sarang Chi kali ini bakal coba ditekan terlebih dahulu, tapi Mover terus menzoning pergerakan dari sarang Jester di area mid supaya tidak bisa nempel. Enaknya dari sarang Movers adalah dia adalah tipikal support yang bisa ngepoking juga. Dari Iya. sarang Jester harus masang badan kalau emang mau nge-hit gitu kan. Jadi banyak banget kekurangan sebenarnya. Udah ada super speed juga kali ini bakal coba digunakan sama sarang Senko, mendorong sarang Yami ke arah belakang terlebih dahulu, tapi Jester kali ini Blossom udah dimasukin sama sarang Zero berdansa dia. Jester pun harus mundur kali ini. Ya, mundur. Tadi udah mencoba untuk mendapatkan buff merah, sorry. Tapi nggak dapat begitu aja. Karena si Viranya juga langsung tanggap dan teman-temannya langsung datang buat mengcover Kira, sorry. Nah, Yes. Kira itu yang mana butuh item banget. Betul. Harus dijagain banget. Iya, jadi kalau digangguin ini Earth bakal sulit banget masuk ke arah mid game, bahkan late game-nya ya. Iya. Dan oke, Sentinel kali ini bakal coba diperebutkan terlebih dahulu. Udah ada 4 orang juga bakal coba melakukan setup. Tertarik ke arah belakang ternyata dari seorang Sentinel. Hey, kemana? Tapi kan seperti seorang Senko terlalu berlebihan. Masuk tanpa ada covering. Kira dan juga Arcanis berhasil mendapatkan satu. Terlebih dahulu di arah mid bakal coba dibalas. Masih ada satu flick juga, cabut terlebih dahulu seorang Jester. Santai, relax, kalem, masih bisa mundur pasti. Masih bisa mundur karena masih early juga. Kalau misalnya bisa menumbangkan musuh seperti tadi itu sebenarnya udah keunggulan banget lah. Tapi kalau misalnya bikin musuh sekarang aja itu udah bagus banget juga sih, karena musuh bakal ketinggalan gold dan juga telat rotasinya. Yes, jadi bisa objektif tuh terambil semua gitu kan. Iya, Nggak ada yang betul. tersisa juga kali ini. Bahkan 4 orang, 5 orang udah mulai hadir. Jester udah mulai masuk, udah ada void portal Void juga portal. dipulangkan. Tapi Senko yang tertinggal masih punya super speed juga pastinya. Oh, udah ada walling blade dari seorang AI. Kali ini bakal coba di-flick juga, langsung mau majuin Dragon Band. Terus tapi bakal ada step Elsu yang nggak ditembakkan ternyata. Hati-hati AI, coba untuk bertahan sendirian. Dikasih void portal, disuruh pulang. Langsung dipanggil lagi. Kali ini dari arah Secret Garden-nya 4 orang berkumpul. Langsung coba di all-in. Blossom bakal coba masuk. Udah ada walling blade. Cyclone keluar. Harus tertumbang ada seorang
Arcanist kali ini dibalikin dengan begitu cepat 5 orang yang berkumpul di arah bawah. Nah itu tuh keunggulan kalau misalnya kita pick Rui, yang mana dari Sacred Ground-nya bisa datengin langsung 5 orang. Dan kalau misalnya temennya sekarang tinggal dipulangin aja pakai Avoid Portal. Yes. Dan tinggal dipanggil lagi 5 orang. Tadi lihat sendiri kan, yang Ryoma itu udah sekarat sebenarnya, tapi dia masih bisa untuk melarikan diri. Yang mana flickernya tadi bagus banget karena dia bisa melewati tembok begitu aja. Iya itu dia, enak Iya. banget ya, astaga. Benar-benar dari Archangel nih udah mulai bisa memanfaatkan combo-combonya juga, dan ini bakal menguntungkan mereka juga kali ini. Dan di sisi atas lagi-lagi dari seorang kiranya Yami bakal coba digangguin terus-menerus dengan seorang Senko dengan satu super speed ya pastinya. Tenang aja, masih ada bala bantuan bakal ditemenin kali ini sama seorang Little Boy, bahkan Astrolog bakal coba digunakan. Udah di arah bawah terjadi pertempuran juga di seorang Jester di offset. Udah ada Line of Stain juga yang bakal coba digunakan, mendorong tapi super speed datang, Wailing Blade-nya coba digocek. Jester kali ini bakal coba terjebak terlebih dahulu, masih ada satu shield, cabut. Cabut kan, masih bisa cabut karena dari skill satunya si Omega juga memberikan movement speed, yang mana juga terhitung immune juga ya, ada dari skill 2 yaitu membalikan damage yang diberikan oleh musuh. Nah Dan di sini tadi kalau kita lihat ada beberapa snap yang ternyata sering banget gak keluar dari Yes, kayak saat say. bakal coba keluar. Udah ada satu flick juga, nggak dapat, masih Nggak ada super jadi. speed bisa balik lagi ke belakang. Udah ada Phantom kali ini yang bakal coba masuk dari serang Yami. Triangle Mash coba dikeluarkan, Umbra Dream juga udah mulai dibuka terlebih dahulu, tapi kalau kita perhatikan dari serang Ayu juga masih bisa selamat. Masuk lagi, Holy Light mendikoy. Beberapa orang dari serang Arcanist harus coba mundur lagi. Kali ini harus udah bakal kehilangan momentum untuk menyelamatkan tower di arah atas, tapi mereka bakal nuker dengan satu Abyssal Dragon. ini nggak bisa sih, kalau misalnya dilihat-lihat di atas itu kan masih immune gitu, dan terus di situ udah kelihatan ada 0-0 juga. Wah, tumbang. 0-0 berhasil mendapatkan bersama seorang aki-aki juga ke arah seorang Skyd, walaupun kehilangan satu Abyssal, tapi dapat satu poin kill. Kali ini Arcanist bakal coba ditungguin terlebih dahulu. Langsung coba dikasih Blossom, masih coba cabut dengan menggunakan satu flicker. Ternyata super speed udah mulai datang. Gila, pemanfaatan Fognya udah pinter banget dari Archangel. Astaga, di arah mid terjadi lagi pertempuran Holy Light. Udah oleh ke arah seorang Jester kali ini. Langsung coba di make punch, masih ada Line of Sight. Tapi kalau kita perhatikan di arah belakang juga ada satu point portal yang bakal coba memulangkan. Kali ini dengan satu mark of the force, yes, berhasil selamat dari satu orang yang cukup low kali ini. Ternyata gak bisa mendapatkan siapapun dari arah Hurts. Wah itu tadi bagus banget dari si Rui-nya, yang mana dia menggunakan Mark of the Frost waktu pas dia lagi avoid portal, yang mana tadi udah diberikan damage dari tim Hearts juga, tapi karena dia pakai Arctic Orb atau Mark of the Frost jadi nggak tembus damage-nya, dan dia langsung pulang ke Fontaine menggunakan avoid portal dan bisa balik lagi menggunakan Sacred Ground. Itu dia, dan kalau kita perhatikan Cyclone masuk ke arah satu orang terlebih dahulu, super fit. Coba balik lagi ke arah belakang tuh, Jester kali ini bakal coba menzoning out terlebih dahulu dengan satu Line of Sight, terlalu offset. Butterfly-nya nyampe, ternyata langsung auto attack juga gak bisa bertahan dari serang Jester di arah atas. Lo lihat bocor juga darahnya dari serang Yami, gak bisa masuk lebih jauh lagi. Awas, udah ada Jiren yang bakal coba berdansa kali ini. Disengket bakal coba digunakan, tapi gak bakal bisa juga untuk bertahan dari seorang Skyd. Kali ini harus terambil lagi dan lagi. Sayang sekali dari arah tower sudah diratakan. Semua tier satunya udah habis. Tier satunya udah habis semua, dan juga udah dapat satu Abyssal juga, yang mana udah seimbang. Tapi kalau dilihat-lihat Archangel ini unggul 3000 goldnya daripada Hearts, yang mana ini memberikan keuntungan tersendiri untuk Archangel, yang berarti dengan keunggulan gold item yang dimiliki oleh Archangel udah lebih jadi, udah lebih banyak. Dimajuin lagi, udah ada Land of Saint. Kali ini bakal coba digunakan terlebih dahulu. Holy Light bakal coba menzoning terlebih dahulu dari arah Phantom Feeding yang bakal coba digunakan sama seorang Yami. Back punch cukup sakit Cyclone karena dua orang kali ini bakal coba masuk. Masih ada satu flick cabut dari seorang Skyd yang cuma bisa ngeker doang. Aduh, sayang sekali nih, harus jaga posisi. Udah nggak bisa jaga posisi, bisa gue bilang ya. Gak bisa. Karena mereka punya The Flash Punya yang Flash. bisa masuk ke arah jangkauan dari seorang Elsu. Iya, jauh banget kan jangkauannya, dan terus di sana juga ada si Florentino yang mana langsung memberikan damage gitu. Waktu pas di knock up gitu loh. Iya, makanya ini Elf-nya udah nggak tenang banget sih. Udah nggak bisa tenang, lebih Udah tepatnya. gak bisa ya. tenang. Mau posisi kayak gimana pun, mau jaga jarak Digangguin. semanapun, Senko-nya nyari, lo lihat. Tujuannya kali ini, 0-0 bakal coba masuk ke arah motor sekaligus. Solilat bakal coba follow up, dampaknya udah ada satu Blossom juga, langsung coba di triple tree. Tapi super speed udah digunakan mengincar satu Arcanist kali ini. Cyclone menumbangkan satu kill di sini. Tapi super speed-nya udah cooldown, langsung coba lari-lari gitu aja, nggak masalah. Di sini bawah lo lihat dari seorang Ayu, Walling Blade-nya udah kena ke arah seorang Yami. Udah ada satu snipe, kali ini bakal coba di-clear terlebih dahulu. Tapi dari arah tower tidak bisa untuk ditahan. Langsung coba dihancurkan dengan begitu cepat oleh teman-teman dari arah Archangel.
Ini kesempatan yang bagus sih untuk menghancurkan tower atas atau mungkin mengambil objektif yang lain seperti Dark Slayer karena dari tim Hertz itu udah tumbang satu orang Arkanis dan langsung aja dimulai Archangel untuk memulai Dark Slayer. Yes, DS pastinya langsung diambil juga kali ini karena kalau kita perhatikan sudah mulai ketinggalan begitu banyak objektif teman-teman dari Hearts. Mau nggak mau harus bermain defensif terlebih dahulu dan coba mencari momentum pastinya supaya bisa ngambil setidaknya karena seorang Senko-nya. Karena nggak cuman zero-zeronya yang ganggu, tapi Senko-nya jujur ganggu banget dengan satu The Flash ya. In-out-nya ganggu, udah gitu kalau mau di all-in juga masih punya Cyclone. Dalam artian dari seorang Senko, kali ini udah nggak bisa counter. Padahal kalau kita perhatikan dari seorang Little Boy, dengan penggunaan satu Astrolove-nya dengan Fallen Star juga sebenarnya bisa ngedorong pergerakan dari seorang Senko juga kan? Bisa, tapi Senko itu berani juga. Dia udah memperhitungkan damage yang diberikan. Kayak yang tadi pas dia masuk itu kan rame ya, dia Cyclone gitu. Tapi dia bisa menumbangkan satu orang. Lah, di arah bawah kali ini udah pertempuran juga dan terengah cukup offset. Bakal coba diambil sama seorang Arkanis. Karena tadi udah dilakukan bench bakal coba keluar. Olilek kali ini bakal coba didorong. Tower tier atau juga udah mulai diambil lagi dari arah tier 2-nya. Tersisa high ground 3 biji kali ini bakal coba ditahan oleh teman-teman dari arah Hearts juga. Di arah bawah terjadi pertempuran itu. Di arah bawahnya udah mulai bocor. Sedang Yami bakal coba kejar juga triple threat. Blossom masuk. 0-0. Sedikit offset. Bakal coba menggocek. Kali ini bakal coba lari. Gak bisa diambil. Dibalikin sama seorang Yami. Di arah mid bakal coba didorong juga. Terlalu jauh dari seorang Senko. Cyclone kali ini gak berfokus kemana-mana. Balik lagi bakal coba terlalu jauh. Harus tertumbangkan. Secret gak ada yang keluar. Tapi gak ada yang keluar karena teman-teman mati semua. Udah ada point portal juga disuruh pulang. Genesis Barir Kamehameha Kone karena 2 orang. Tapi masih belum bisa mendapatkan siapapun. 3 orang tadi tumbang ternyata. Wah, tadi itu pergerakan yang bagus banget dari Jester yang mana Omeganya langsung mengeluarkan ulti yang mana tadi menghindarkan Archangel untuk pulang menggunakan point portal dan itu untuk penggunaan Omeganya pas banget sih. Mungkin diambil Omega tuh untuk itu kali ya, untuk mengcounter Lui. Jadi nggak bisa pulang. Bisa jadi didorong kan yang harus stay di point portal jadi kedorong jadi miss dikit dan nggak jadi pulang. Kedorongnya juga 2 kali karena ada Dirak di sana yang Fallen Star-nya juga sama aja sih. Sama-sama connect ya. Iya, sama-sama. Dan oke, kalau kita perhatikan di atas bakal coba didorong, di arah bawah juga bakal didorong. Teman-teman dari arah Angel kali ini bakal coba kehilangan tower tier satunya dari atas dan bawah, but it's okay selama mid masih ada karena vision yang paling penting juga masih ada di arah mid. Tapi lo lihat teman-teman dari arah Hearts sudah mulai bisa mengcounter permainan offset dari arah Angel, tinggal dimanfaatkan gitu aja. Bermain defensif adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman dari Hearts. Jadi nggak perlu memaksakan, kalau bisa nahan di arah high ground ya udah nggak apa-apa. Kita high ground aja, yang penting pada saat nahan high ground itu setidaknya harus ada 1 atau 2 yang kita ambil. Karena kalau enggak, itu tradingnya bakal mahal banget. Mereka bakal kehilangan tower. Iya, kehilangan tower ya. Mana kalau misalnya tier 3-nya udah hancur semua, bakal lebih susah banget buat mempertahankan lagi. Karena udah mega creep. Iya. Mega creep udah susah banget lagi itu Kira. Kiranya masih ada tim Phantom juga ya. Cabut dulu pastinya, cuma ngecek aja, ngecek ombak dulu. Takutnya rame, ternyata rame nggak jadi dia rame ya kan. Pulang. Rame kan, ngecek semak di tengah kan langsung melipir lagi karena terlalu rame. Tapi dari DS 5 detik lagi kali ini banyak yang nanya gitu kan di kolom komentar. Ini suara casternya halus banget, makasih loh. Suara gua dong pasti dong. Oh iya dong, suara Bayu Kodok, alhamdulillah, terima kasih. Aduh, banyak yang nanya ya casternya ini ada Oranina juga gitu kan. Dan Des, kali ini bakal coba diambil, udah ada 1 zoning juga yang bakal coba dilakukan sama seorang Senko. Face portalnya bakal coba digunakan terlebih dahulu, di bawah didorong pastinya oleh seorang Yami. Ini dia kekuatan dari seorang Yami yang sebenarnya bisa untuk menjadi split booster juga. Langsung mengincar, tapi nggak bisa Triangle Mesh yang nggak connect karena seorang Senko karena masih ada super speed juga Rowinya. Dari seorang Mover juga nggak bakal incar. Teman-teman dari arah Hearts benar-benar terpenjara kali ini ya. Terpenjara, udah diambilin juga tuh ininya, junglernya. Tuh, buff birunya diambil, tapi diperoleh oleh Side. Oh, ini dia Side ya, nice banget Elsu ya. Berhasil mendapatkan 1 buff biru yang hampir aja dicuri. Bagus itu menyelamatkan Archangel. Karena Archangel hampir saja mengambil yang bukan haknya gitu. Iya, bukan haknya bulan puasa, astagfirullah. Bahaya. Tapi kalau kita lihat juga di serang Jester kali ini, masih coba dikejar di arah bawah. Udah ada 2 lawan 1, Blossom bakal coba masuk. Dragon Bane coba didorong, tapi lo lihat udah ada triple tier juga. Terkena stun kali ini. Coba dipulangkan terlebih dahulu. Enggak, ternyata menggunakan 1 Sacred Ground yang langsung dipanggil. Terus dikasih point portal, disuruh pulang lagi untuk reset. Balik lagi dia, karena tadi sekarang udah ada Cyclone juga. Marnes karena 2 orang sekaligus masih ada Genesis Barir. Ternyata yang bakal coba dibuka menahan pergerakan dari arah Drake yang nggak bisa ngehit ke arah tower. Sayang sekali, 1 persatu udah mulai hilang juga dari arah creepnya kali ini. Dan sudah mulai mundur teman-teman dari arah Archangel. Gila Hearts, defensifnya kuat banget. Moversnya udah cukup low. Langsung coba dimasukin sama seorang Yami kali ini dengan 1 Triangle Mesh juga. Dimasukin lagi dengan 1 Dragon Bane, ditumbangkan dari seorang Movers. Sedikit offset kali
ini. Last outside, keluar dari seorang Jester. Udah ada tutup leak, bakal coba cabut dari seorang Ai. Udah menemukan secercah cahaya kayaknya. Ya, lihat juga kelewatan dari seorang Ryoma. Tidak bisa bertahan Mufar secara sisa 0-0 dan juga Senko kali ini bakal clear gitu aja. Tapi di arah bawah juga bakal coba didorong sama seorang 0-0. DS diambil sama 4 orang sekaligus kali ini. Yang mana Jester pun coba untuk menjaga. Gak bisa dicuri, gak bisa dicolong, bahkan gak bisa dilihat sama sekali gitu kan. Gak bisa, karena dari tim Hearts itu masih lengkap gitu 4 orang. Sedangkan dari tim Archangel cuma 2 orang. Tapi itu bagus juga sih dari si Arcanis, dia memajukan maksudnya Florentino dari 0-0 dia memajukan Creep yang mana itu membuat fokus musuh terpecah. Lah, bakal coba dimasukin lagi kali di arah mid dengan begitu cepat oleh teman-teman dari arah Hearts. Ini kenapa ini? Pak Armando, kenapa Pak Armando ini kenapa muter jarum jam di streamingnya? Oke, selalu untuk teman-teman yang ada di rumah selalu dulu. Udah ada satu blossom juga masuk dengan menggunakan satu triple trade. Gentleman Jewel juga udah mulai masuk. Sky bakal coba didapatkan terlebih dahulu. Tapi lo lihat di arah belakang juga bakal coba diacak sama 2 orang sekaligus kali ini. Cyclone connect ke 1 orang dan gak bakal bisa bertahan terlebih dahulu. Little Boy masih bisa selamat menggunakan satu flick di sana. What a play. Gak jadi kehilangan 2 orang. Tapi sekarang dari arah Endres bakal coba diambil oleh teman-teman dari arah Archangel. Iya, yang mana si Archangel tuh nggak mau gitu dibalikin. Dan ini udah unggul Hearts dari segi goldnya. Yang mana Hearts itu memang bisa memenangkan gitu. Ada kemungkinan untuk menang di pertandingan kali ini. Makanya si Archangel langsung ambil objektif begitu aja biar lebih menang lagi dari segi goldnya. Dan juga dari segi item. Masih bisa, Archangel pun kali ini gak mau di comeback pastinya. Gak mau. Yami udah mulai hadir, hati-hati Yami. Triangle Mesh bakal coba connect juga dari arah Cyclone kali ini. Connect ada 2 orang, 3 orang ternyata tersedat di sana. Dari seorang A juga bakal coba follow up terlebih dahulu Ryomanya. Udah ada satu flick yang bakal coba digunakan sama seorang Jester. Dan udah ada Elso di keker dan berhasil didapatkan. Tapi lo lihat terlalu sakit dari Astrolab seorang Little Boy. Senko menerima damage cukup banyak yang sekarang berfokus ke arah bawah terlebih dahulu nampaknya. Tapi ini udah gak bisa, mending pulang dulu aja karena dari seorang Senko-nya juga harus pulang. Tapi nggak masalah, masih ada udah nggak ada. Secret Guards-nya udah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah digunakan tadi. Nah ini tinggal ambil objektif satu lagi sih. Tinggal ambil Dark Slayer kalau menurut gue sih ya. Itu merupakan langkah yang harus dilakukan Archangel biar bisa memenangkan pertandingan kali ini. Karena kalau misalnya dilihat tadi ya, Archangel itu udah unggul poin loh. Tadi 5-1 atau 5-3 gitu, gue lupa. Nah sekarang udah seimbang 8-8. Yang mana ini, wah ini susah buat end sih kayaknya. Iya, satu persatu dan harus lama-kelamaan bakal disusul juga. Iya, terpick off. Lama-lama satu-satu terpick off. Dan ini udah masuk ke arah late game yang mana sih Elandornya juga damage yang diberikan juga udah nggak begitu signifikan lagi. Dan ini merupakan langkah yang harus dilakukan Archangel sih ya, seharusnya mengambil objektif satu lagi. Entah itu Abyssal atau Dark Slayer si Drake. Dan dilepaskan di arah atas atau bawah untuk dapat memenangkan pertandingan yang kali ini. Oke, tapi harus lebih hati-hati lagi pastinya karena dari seorang Skype-nya juga udah lebih sakit. Dan Yaminya pun udah bisa nge-pick off kali ini karena seorang Senko. Senko kalau nggak ada Cyclone, kalau nggak ada Super Speed pasti bakal dikejar sama seorang Yami juga. Di sisi lain udah ada yang melindungi seorang Skype juga, seorang Little Boy dan juga Jester. Jadi bakal aman-aman aja. Kalau di B1-in mereka punya Arcanis juga sebagai key yang mana bisa memberikan sisi cukup kuat juga gitu kan. Cukup kuat di late game dan kayaknya ini bakal memulai waktu itu AI, Anda masuk semak lewat dikit. Lewat dikit, kelihatan jadinya. Astaga. Aduh. Wah, kiranya dikejar-kejar. Oke, masih coba diburu nampaknya datang Kira kali sementara 0-0 sakit banget. Blossom udah mulai connect terlebih dahulu bakal coba diangkat dari sana Jester tapi nggak masalah. Langsung coba digunakan juga dari arah Last of Sign dan itu membuat dari arah Jester terbuka lebar untuk teman dari arah Archangel kali ini. Sakit banget. Oh, sakit kali. Nah, itu awas dia. Awas lagi-lagi dicoba belum? Belum. Hati-hati 0-0, nggak boleh ngeremehin damage dari snipe seorang Sky di menit segini ya. Ini masuk menit 18. Dan dari arah gold juga udah hampir sama. Bisa sama-sama satu item juga tapi udah terambil dari arah DS yang kali ini oleh teman-teman Archangel yang seharusnya dari arah Drake bakal coba digunakan atas atau bawah ya. Itu sayang banget loh Elsunya. Tadi kalau misalnya dia dapat vision ke depan aja itu bisa kali nge-steal DS. Bisa. Karena itu benar-benar tinggal dikit lagi gitu. Pas dia mengarahkannya pas gitu, itu tuh malah nggak ditembak gitu. Yang mana akhirnya Archangel tuh ngedapetin DS dan kayaknya bakal dilepasin di arah bawah. Oke, dan buat teman-teman yang ada di rumah, let's go. Aduh sakit banget, setengah
darah hilang ya. Itu like-nya juga dipencet dulu nih, tanggung banget. Bentar lagi nyentuh karena 1000 nih, yang nonton juga udah 2000-an. Let's go, diramaikan lagi. Dan kalau kita perhatikan juga di sisi bawah, didorong oleh 3 orang sekaligus. Movers udah mulai hadir. Seharusnya bakal coba ngecek semak terlebih dahulu dengan 1 kali like-nya. Tapi Super Speed bakal coba connect terlebih dahulu. Masukkan seorang Jester. Udah ada 1 Falling Star juga yang mau dibuka. Dari seorang Jester udah mulai terkenal lagi dari arah Make Punch. Gak masalah, masih ada Shield. Super Speed coba bermain agresif. Di sisi lain Arcanista ternyata udah mulai terpick up juga di sisi belakang. Yang harus ditumbangkan. Tersisa 4 orang kali ini Jester. Masuk ada 2 orang. Cukup berani. Tapi lo lihat masih cukup kuat. Nampaknya di seorang Jester tebel banget. Di tengahnya didorong. Di atasnya juga didorong. Drake dilepaskan di arah bawah. Sky kali ini bakal coba membuang 1 sniper ke arah 1 orang. Tapi Yaminya cukup bocor. Bakal coba dimajuin lagi. Zero menggunakan 1 loss up. Coba dikasih triple hit. Di Gentleman Duel. Itu Jester yang gak dikasih main dari belakang. Sekron juga bakal coba connect karena 2 orang sekaligus. Masuk Secret Growth juga kali ini. Dia ada creep yang bakal coba masuk terlebih dahulu. Tapi Yami kali ini bakal coba diincar. Drake bakal coba dihabisi terlebih dahulu. Dan sekarang Lolet udah 1 Genesis baris kali ini. Guardnya berhasil ditumbangkan. Ini dia kemenangan yang pertama untuk Archangel. Selamat Archangel.